Assalamualaikum semuanya, balik lagi sama aku. Di video aku yang keempat ini aku akan membuat pola rok. Nah, di dalam pola rok ini kalian cukup mengukur 3 bagian. Yang pertama adalah pinggang, yang kedua adalah pinggul atau hip, dan yang ketiga adalah panjang rok. Nah, hal yang harus kalian persiapkan itu masih sama kayak kemarin ya, yaitu alat tulis, yang kedua meteran, dan yang ketiga kain keras ataupun kertas lain yang ukurannya itu besar. Nah, dari video aku dari part pertama sampai dengan part yang keempat ini adalah tata cara membuat pola dasar. Kalau misalnya kalian gabungkan dari pola depan sampai belakang, kemudian pola tangan dan pola rok, itu kalau disatukan akan menjadi satu buah gamis. Nah, itu bisa dinamakan dengan yang namanya pecah pola. Dan pola yang kalian bikin saat ini sesuai ukuran kalian itu akan berguna untuk jangka panjang. Misalnya kalian ingin membuat baju kuntung, kalian bisa menggunakan pola depan dan belakang. Kemudian kalian ingin membuat kemeja, kalian bisa menggunakan pola depan belakang dan juga pola tangan. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin gamis juga, kalian bisa sambungkan pola depan belakang, pola tangan, dan pola roknya. Oke teman-teman, langsung aja kita praktekkan cara ukurnya kayak gimana ya. Jadi teman-teman, cara mengukur pola rok itu yang pertama kan ukur pinggang. Nah, ukur pinggang itu di bagian sini ya. Kalau kemarin pola dasar depan kita ukur sampai pinggang sini. Nah, kita sekarang ukur buat pola rok dari mulai pinggang juga ya. Dan ukuran dasarnya itu adalah 64 cm. Nah, ini patung ya, pas 64 cm. Tapi aku biasanya suka ngasih space 4 jari di sini. Ukurannya itu 72. Nah, setelah ukur pinggang, kita ukur bagian hip atau panggul di bawah ya. Di bagian belakang itu ukuran standarnya itu kan 92 cm. Ini ya, sama ukuran patung itu 92 cm. Tapi kalian kalau pengen longgar sama ya, jadi 90 cm. Next, yang terakhir tinggal diukur panjang dari pinggang sampai bawah mata kaki kalian. Atau kalian bebas milih mau panjangnya segimana pun, itu terserah kalian ya. Dan ukuran standarnya itu 60 cm dari pinggang. Ini patung ya, tinggi banget, ini mencapai 91 cm. Nah, itu tergantung kalian tingginya segimana ya, dari pinggang sampai ke bawah sini. Nah, aku tunjukin ini cuman cara ukurnya aja ya, dan ukurannya itu tergantung badan kalian sendiri. Teman-teman semuanya, aku kasih tahu ke kalian ukuran standar dari pola rok. Ini rok yang panjang ya teman-teman. Untuk pinggangnya itu ada di 64 cm. Kemudian hip atau pinggulnya 92 cm dan panjang roknya 90 cm. Oke teman-teman, kita langsung masukin ke dalam rumus aja ya. Kita pertama ukur dulu pola rok bagian belakang. Teman-teman tadi kasih tahu si rumusnya, kita langsung masukin ke rumusnya, yaitu A ke B. Pinggang sebesar 64 cm dibagi 4 ditambah 3 dikurangi 1 akan menghasilkan 18 cm. Kemudian garis A ke A1 itu turun 2,5 cm. Garis A1 ke D itu panjang rok sebesar 90 cm. A1 ke C itu turun 18 cm. Kemudian C ke E itu adalah hip atau panggul di pinggul ditambah 4 dibagi 4 dikurangi 1 akan menghasilkan 23 cm. Kemudian garis D ke F itu C ke E. Nah, ini 23 cm ditambah 5 cm. Oke, next kita langsung ukur standar pola bagian rok depan ya. Teman-teman, di sebelah kiri udah aku kasih keterangan cara atau rumus ukur pola standar rok depan.
Nah, garis A ke B yaitu pinggang dibagi 4 ditambah 3 ditambah 1 akan menghasilkan 20 cm. Kemudian garis A ke A1 itu turun 2 cm. A1 ke D itu panjang rok yaitu sepanjang 90 cm. A1 ke C itu turun 18 cm. C ke E itu adalah hip atau pinggang ditambah 4 dibagi 4 ditambah 1 menghasilkan 25 cm. Kemudian garis paling bawah D ke F itu adalah C ke E ditambah 5 25 cm, yang ini ditambah 5 menghasilkan 30 cm. Oke, kita langsung aja ke pembuatan polanya. Pertama-tama kalian harus bikin garis tengah dulu kayak gini sampai bawah. Nah, kemudian bikinnya itu kalian dilipat kayak gini. Kita bikin dulu pola bagian belakang. Nah, untuk mengukur pola bagian belakang itu kalian harus bikin garis A ke B. Nah, dari sini ya, A ke B itu sama kalian dikasih garis lurus gitu. A ke B itu udah aku kasih tahu pinggang dibagi 4 ditambah 3 dikurangi 1. Pinggangnya 64 cm dibagi 4 ditambah 3 dikurangi 1 menghasilkan 18 cm. Nah, dari A ke B ini ukuran standarnya 18 cm. Kalian tarik garis gini ya, lurus. Setelah itu dari A ke A1 itu turun 2,5 cm. Nah, kalian misalnya itu pinggangnya ngerasa kecil, itu cukup turunnya 1,5 atau 2 cm aja. Tapi kalau untuk V2L itu biasanya turunnya 2,5 cm. Nah, nanti dari 2,5 cm ini ke garis B dikasih kayak lengkungan gitu. Ini aku pakai penggaris khusus untuk garis lengkung pinggul kayak gini ya. Bentuknya kayak gini, teman-teman. Jadi aku nyiapin dua penggaris siku-siku sama penggaris lengkung pinggul ini. Nah, nanti sama kalian biar bentuknya fleksibel dikasih garis kayak gitu ya, kayak gini. Nah, selanjutnya setelah dari A ke A1 kemudian A1 ke D. A1 ke D ini sampai bawah sini yaitu panjang roknya itu tergantung panjang rok kalian. Cuman ukuran standar itu 60 cm. Nah, dari sini sampai sana itu ukuran standarnya biasanya 60 cm. Tergantung kalian mau bikinnya rok panjang atau pendek, tapi kalau rok pendek itu ukuran standarnya 60, biasanya rok panjang itu 90 cm. Nah, ini aku bikin dari A1 ke D itu ukuran standarnya 90 cm. Kita tulis 90 cm. Nah, kalian tinggal tarik garis lurus. Selanjutnya dari A1 ke C itu turun 18 cm. Nah, nanti kalian tandain turun sampai sini 18 cm. A1 ke C ukurannya 18 cm. Kemudian kalian tarik garis putus-putus. Jadi dari B ke bawah juga sampai sini turun 18 cm. Turun juga sama 18 cm. Kalian kasih garis putus-putus gitu. Dari sini juga kasih garis putus-putus gitu. Nah, selanjutnya kita bikin garis C ke E. C ke E itu hip atau panggul ditambah 4 dibagi 4 dikurangi 1. Kita udah tahu ukuran standar hipnya 92 ditambah 4. 92 ditambah 4 dibagi 4 dikurangi 1 menghasilkan 23 cm. Jadi dari C ke E ini 23 cm. Kemudian kalian tarik dulu garis lurus ya, biar nggak kaku. Tarik dulu garis lurus sampai sini. Kemudian pakai penggaris ini kalian bikin lengkungan gitu. Nah, ini untuk panggul, jadi biar karena ini bentuknya untuk belakang ya, jadi bentuknya itu agak bulat gitu. Kemudian untuk bagian bawah sini D ke F tadi tuh garisnya tuh sama kayak C ke E. Tadi di atas sudah ada ya. Ini nih. C ke E itu 23 cm. Dari C ke E ini 23 cm. Kemudian yang bagian bawahnya ini C ke E ditambah 5 cm aja. Jadi garis D
ke ujung F ini itu 28 cm. Jadi nanti kalian tarik garis lurus gitu ke pinggir sebesar 28 cm. Kemudian dari E ke F kalian tinggal tarik garis lurus. Nah ini di bagian ujung sini aku naikin 1,5 cm, kemudian aku tarik garis putus-putus kayak gini. Jadi nanti pas digunting itu bagian yang sininya teman-teman, supaya bentuk roknya itu agak melengkung, nggak kaku, lurus kayak gitu ya. Ini 1,5 cm. Ini pola rok bagian belakang. Kemudian bagian depannya kita balik ke sebelah sini. Ini bagian depan. Nah di bagian depan ini sama kita bikin garis A ke B. Garis A ke B itu pinggul, pinggang. Udah tahu pinggang itu 64 cm ditambah dibagi dulu 4, kemudian ditambah 3 ditambah 1 menghasilkan garis 20 cm. Nah dari A ke B ini kalian tarik garis ya 20 cm sini ya, sampai sini 20 cm. Selanjutnya bikin turun A1 A ke A1 ini turun 2 cm. Kalau bagian belakang 2 cm, 2,5 cm, bagian depan cukup 2 cm aja. Nah kemudian setelah bikin garis A ke A1 ini kalian bikin garis A1 ke C, sama A1 ke C turun 18 sampai dengan 20, tapi aku pakai yang 18 cm. Nanti B juga turun garis lurus sepanjang 18 cm ini ya, sepanjang 18 cm. Kemudian C ke E, C ke E itu rumusnya hip. Hip kita udah tahu ukuran standarnya 92 cm ditambah 4 cm, kemudian dibagi 4 ditambah 1 menghasilkan 25 cm. Tadi kalau bagian belakang 23, bagian depan ini 25 cm ya. Kalian nggak tarik garis putus-putus gitu. Nah ini jadi kayak gini ya teman-teman. Nah disambungin garisnya dari B ke E, kalian sambungin lagi garisnya pakai penggaris ini lagi. Nah sehingga menimbulkan garis lengkungan yang lentur ya. Nah next dari A1 ke D itu sama kayak tadi ya, panjang rok aku pakai ukuran 90 cm. Tergantung panjang kaki kalian ya, dari pinggang ke D ini berapa. Bagian depannya juga sama kayak garis C ke E. Nah yang sebelah sini C ke E itu C ke E nya itu 25, beda kalau yang bagian belakang C ke E nya 23, tapi kalau bagian depan 25 ditambah 5 cm jadi bagian D ke F nya itu tarik garis lurus sebesar 30 cm. Nah kalian tarik garis juga sama. Kemudian dari E juga kalian tarik garis lurus sama juga. Kalian boleh pakai penggaris mana aja, tapi aku pakai penggaris siku-siku ya. Buat sambungin dari sini ke sini, aku pakai penggaris siku-siku. Sama di sini juga aku kasih tanda 1,5 cm untuk naik. Jadi nanti kalian guntingnya di bagian sini. Nah ini pola rok ya teman-teman, ini simpel banget. Nah aku kasih tahu kalau bagian atas aku suka sedikit longgarin karena nanti aku bakalan pakai karet di bagian sini. Jadi biar agak lentur gitu ukurannya, jadi nggak terlalu sempit. Aku suka agak dilonggarin. Ukuran pinggang itu selalu nggak terlalu pas ya teman-teman. Nah ini juga kalian bisa pakai penggaris lengkung pinggul ini supaya si garisnya itu lentur ya. Nah bagian sini juga pakai penggaris lengkung pinggul gitu supaya si garisnya itu fleksibel. Selanjutnya next kita gunting teman-teman. Next teman-teman kita gunting dulu bagian tengahnya.
Nah teman-teman, jadi yang kita gunting itu bagian ininya ya. Jadi garis A ini kita buang. Kita pakai lengkungan ini. Ini juga kita pakai garis yang ada lengkungannya, bukan garis lurus ya. Nah ini juga aku gunting lengkungan yang sebelah sini. Nah ini dia, jadi bentuknya fleksibel gitu. Selanjutnya pola bagian depan itu sama, si bagian ininya itu dibuang ya, bagian garis A-nya. Nah kita juga gunting yang garisnya bulat ini. Kalau kalian mau pakai media koran ataupun karton itu juga nggak apa-apa ya, nggak harus pakai kain keras. Cuma karena bentuknya fleksibel, aku pakainya kain keras. Nah ini kita gunting juga. Dan teman-teman jadinya kayak gini. Nah teman-teman, video aku untuk bikin pola dasar ini cuman 3 bagian. Nah selanjutnya kita langsung aplikasikan pola dasarnya untuk membuat 1, 2, 3 garis.